Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita sebagai makhluk Allah, mari sama-sama senantiasa menguntai puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia, baik nikmat-nikmat yang terlihat maupun nikmat yang tak terlihat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita baik apa yang tergambar oleh pandangan kita ataupun yang tersamar dalam benak kita. Karena itu maka mari kita perkuat dan perteguh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat beliau yang mampu mewujudkan, yang mampu menampilkan berbagai visi, berbagai mimpi yang 15 abad lalu telah dicanangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya meskipun kita hidup dalam era yang berbeda, kita hidup di zaman yang berbeda, tapi kita memiliki kesamaan dalam visi. Hingga akhirnya kita bisa menjadi pengikut beliau yang rahmatan lil alamin. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia adalah makhluk unggulan yang sengaja oleh Allah diutus ke bumi sebagai makhluk yang memiliki inisiasi, yang memiliki inspirasi, yang memiliki visi bagaimana ke depan bumi ini benar-benar dihuni oleh makhluk yang mampu merawatnya, makhluk yang bisa mengisinya, tentunya dengan cara-cara yang beradab, cara-cara yang bermoral, cara-cara yang menjadi maksud dan tujuan di mana Allah memang meletakkan manusia sebagai hamba pilihannya yang benar-benar mendapatkan mandat untuk mengisi bumi dengan perilaku dan kreativitas terbaiknya. Saudara-saudaraku sekalian, manusia adalah makhluk yang dibekali berbagai potensi, berbagai inisiasi, hingga akhirnya yang Allah beri kepada manusia bukan sekedar keindahan panorama alam, bukan bermandikan kenikmatan dan kesenangan, tapi Allah justru banyak menghadirkan berbagai tantangan, berbagai cobaan, berbagai ujian. Bukan karena Allah tidak senang dengan kita, bukan Allah tidak suka dengan kita, tapi Allah ingin menunjukkan bahwa kualitas makhluk yang bernama manusia ini benar-benar adalah makhluk unggulan yang Allah telah bercita-cita agar makhluk ini benar-benar menjadi makhluk yang memberikan hal yang terbaiknya. Saudara-saudaraku sekalian, karena itu dalam setting waktu yang ada, manusia diminta untuk panen dengan rencana, panen dengan kreativitas. Manusia harus mampu memberikan perencanaan bagaimana membangun sebuah keunggulan dan kemajuan kehidupan. Saudara-saudaraku sekalian, oleh karena itu maka kita hadir di pentas bumi ini harus memiliki sebuah kesadaran betapa sejarah sedang menunggu berbagai aksi-aksi terbaik kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar ia mengujimu siapa di antara kamu yang paling terbaik amal perbuatannya.
Saudara-saudaraku sekalian, hidup penuh dengan medan ujian. Di sana ada maksud dan tujuan. Betapa Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada sejarah, kepada dunia, ada kreativitas terbaik makhluk yang bernama manusia yang sedang dinanti-nantikan oleh siapapun. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, sadari dan ketahuilah bahwa kehadiran kita di muka bumi ini bukan karena kebetulan dan bukan sekedar mengisi sejarah, tapi jauh lebih dari itu. Kita diminta dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi insan-insan yang terbaik, insan-insan yang menghadirkan karya-karya terbaiknya. Saudara-saudaraku sekalian, karena itu kita harus menyiapkan diri menjadi makhluk-makhluk yang terbaik, makhluk-makhluk yang prestatif. Beberapa hal yang harus kita siapkan diantaranya adalah 3 hal. Yang pertama, saudara-saudaraku sekalian, adalah i'dadul fikriyah. Kita harus menyiapkan pikiran kita, pemikiran kita, wawasan kita, pengetahuan kita. Semesta ini diberikan kepada kita untuk diproyeksikan, untuk dijadikan tempat dan ladang kita mengolah yang membuat kita semakin terbaik, membuat kita semakin sejahtera, membuat kita semakin makmur. Karena itu alam yang indah, alam yang begitu subur tidak akan berarti apapun jika dihuni oleh orang-orang yang tidak cerdas, orang-orang yang tidak punya kemampuan di bidang pemikiran dan pengetahuannya. Saudara-saudaraku sekalian, baginda Rasulullah Muhammad SAW menyatakan bahwa untuk mengisi manusia-manusia yang berpikir, manusia harus belajar dari sedini mungkin. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Manusia yang unggul tidak diukur statusnya, tidak diukur bagaimana status sosialnya, berapa besar uangnya, berapa besar kekayaannya. Tapi manusia-manusia yang terbaik yang diperhitungkan adalah manusia-manusia yang bisa menggunakan kecerdasan-kecerdasannya. Untuk itu, saudara-saudaraku sekalian, jadilah manusia-manusia yang cerdas, manusia-manusia yang berwawasan. Karena sesungguhnya jagat raya ini takkan banyak berarti buat kita bersama jikalau kita tidak punya potensi dan kemampuan, pengetahuan dan wawasan bagaimana cara membongkar kekayaan alam yang telah Allah titipkan kepada kita bersama, agar kita benar-benar memberdayakan semesta ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita bersama.